Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Sudarso dan terdakwa Frank Wijaya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sehat Sehat yang mulia. Oke, sesuai dengan pengadilan sidang yang lalu, hari ini pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum masing-masing terdakwa ya. Begitu Pak ya, sudah siap Pak? Jadi yang mulia mau ada nota pembelaan pribadi dari masing-masing tersangka. Ada juga? Ada ya. Oke ya. Nah, terkait itu yang mana dulu yang mau dibacakan dari penasihat hukum dulu? Terdakwa dulu yang mulia. Dari terdakwa dulu. Jadi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang mulia, tim penuntut umum pada yang saya hormati, tim penasihat hukum dan hadirin sidang yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk membacakan, menyampaikan serta menyerahkan pembelaan pribadi saya di hadapan persidangan yang mulia ini. Setelah melewati seluruh tahapan demi tahapan proses persidangan, untuk diketahui yang mulia bahwa ini adalah kedua kalinya saya membacakan pledoi di hadapan sidang perkara yang sama, di pengadilan yang sama, karena saya didakwa, dituntut dan akan nanti divonis kedua kalinya di pengadilan ini oleh majelis hakim mulia yang berbeda. Namun perkara yang menurut hemat saya yaitu perkara yang sama di sidang pengadilan yang sama. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam sampul berkas perkara nomor BP garis miring 122 garis miring di titik 02 titik 00 garis miring 23 garis miring 12 garis miring 2022 tanggal 16 Desember 2022. Semoga dengan ini menjadi sidang perkara terakhir saya disidangkan atas nama saya atas perkara yang sama yang berkaitan dengan pejabat tata usaha negara Bupati Kabupaten Kuantan Sengi dan Kanwil BPN Provinsi Riau, dan tidak ada lagi sidang perkara seperti ini lagi. Amin ya rabbal alamin. Majelis Hakim yang mulia, tim penuntut umum pada KPK yang saya hormati, tim penasihat hukum dan hadirin sidang yang saya hormati. Di dalam perkara ini saya hanyalah sebagai korban atas proses perpanjangan HGU atas nama PT Adimulya Agro Lestari yang merupakan kebijakan akal-akalan dari pejabat tata usaha negara dalam pembuatan surat rekomendasi yang diputuskan sendiri oleh Kanwil BPN Provinsi Riau untuk diminta kepada Bupati Kabupaten Kuantan Sengi. Padahal Bupati adalah anggota panitia B yang turut diundang dalam proses ekspos dan tidak seharusnya menurut aturan dimintakan lagi rekomendasi, dan oleh karena itu saya harus dan wajib mentaati perintah dari Kanwil BPN Provinsi Riau demi cepatnya proses perpanjangan HGU, dan saya tidak punya kemampuan untuk menolaknya. Justru ternyata surat rekomendasi tersebut merupakan malapetaka penyebab serta sumber dari kasus tindak pidana ini. Majelis Hakim yang mulia, tim penuntut umum pada KPK yang saya hormati, tim penasihat hukum dan hadirin sidang yang saya hormati. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari hati yang paling dalam kepada satu Allah Subhanahu wa taala. Ampuni segala perbuatan dosa saya, tingkah laku baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang pernah saya buat. Kedua, kepada pemerintah negara Republik Indonesia mohon maaf. Ketiga, kepada orang tua, keluarga, anak dan para istri, maafkan saya dengan menghadapi perkara ini hingga membuat nama keluarga tercoreng. Begitu juga masyarakat Riau, saya mohon maaf. Keempat, kepada pimpinan dan staf serta seluruh keluarga besar PT Adimulya Agro Lestari, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mencoreng nama baik perusahaan. Kelima, mohon maaf kepada majelis hakim yang mulia, tim penuntut umum pada KPK, penasihat hukum dan para penyidik KPK. Gara-gara akibat perkara ini membuat para pihak waktu, tenaga, pikiran terkuras dan melelahkan sampai di titik ini. Saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Majelis hakim yang mulia, tim penuntut umum pada KPK yang saya hormati, tim penasihat hukum dan hadirin sidang yang saya hormati, bahwa 18 tahun saya mengabdi di PT Adimulya Agro Lestari, membawahi
lebih dari 1.000 kakak beserta anak dan istri yang bekerja di kebun dan pabrik kelapa sawit selaku general manager di perusahaan. Tanggung jawab saya adalah loyal kepada pimpinan perusahaan agar mendapat penilaian baik dari pimpinan maupun perusahaan, bertujuan karir baik dan tentunya mendapat rezeki untuk kehidupan keluarga saya di masa depan. Untuk itu, dalam kode ini saya hanya ingin bermohon kepada Yang Mulia yang telah memeriksa perkara saya yang saya alami untuk kedua kali ini dalam sidang. Jika ditemukan kesalahan saya, maka saya mohon diampuni dan mohon agar saya dibebaskan, karena saya sebelumnya telah menerima dan menjalani hukuman dalam sidang perkara yang sama, objek yang sama, sehingga telah divonis selama 2 tahun penjara dan denda 200 juta. Lalu ingin saya sampaikan juga pada Yang Mulia bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2021 saya ditahan di KPK di Rutan Guntur hingga hari ini. Saya bacakan kode pledoi tanggal 14 Maret 2023 secara daring dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung. Artinya saya telah menjalani masa hukuman selama 1 tahun dan 5 bulan dalam penjara. Untuk itu sekali lagi saya mohon kepada Yang Mulia agar saya dapat dibebaskan dalam perkara yang sama dengan objek perkara yang sama dan diperiksa pada KPK dengan penyidik yang sama lalu disidangkan di pengadilan yang sama. Atau jika Yang Mulia berpendapat lain memutus perkara ini menggunakan hati nurani, mohon putusan seadil-adilnya terhadap saya. Semoga majelis hakim yang mulia memberikan petunjuk oleh Allah yang Maha Kuasa dalam memutus perkara ini. Demikian pledoi ini saya buat. Semoga pledoi saya ini diterima Yang Mulia Majelis Hakim. Bandung, 14 Maret 2023, terdakwa Sudarso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat Majelis Hakim yang mulia, tim penuntut umum pada KPK yang saya hormati, tim penasihat hukum dan hadirin sidang yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan saya yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk membacakan, menyampaikan serta menyerahkan pembelaan pribadi saya di hadapan persidangan mulia. Di dalam perkara ini, saya dan terdakwa Sudarso hanyalah sebagai korban atas proses perpanjangan HGU atas nama PT Adi Mulya Agustari yang merupakan akibat adanya peraturan pemerintah yang berubah-ubah dan kebijakan pejabat tata usaha negara yang menyesatkan dalam pembuatan surat rekomendasi yang diputuskan sendiri oleh Kanwil BPN Provinsi Riau untuk diminta kepada Bupati Kabupaten Kota Singingi. Padahal Bupati Kabupaten Kota Singingi adalah anggota panitia B yang turut diundang dalam proses ekspos dan tidak seharusnya menurut aturan yang berlaku di BPN Provinsi Riau dalam perpanjangan HGU dimintakan lagi rekomendasi oleh Kanwil BPN Provinsi Riau. Dan justru surat rekomendasi merupakan malapetaka bencana, penyebab serta sumber dari kasus tindak pidana ini. Majelis Hakim yang saya hormati, tidak ada dalam pikiran saya untuk melakukan tindakan yang melawan hukum atau merugikan orang lain maupun negara. Karena apa yang saya lakukan semata-mata hanyalah ketakutan berlebihan untuk mempertahankan hak perusahaan dalam perpanjangan HGU. Mengingat saya hanya sebatas mengawasi atau mengetahui program kerja almarhum Halim Adiman yang dilanjutkan oleh terdakwa saudara Sudarso dari informasi yang diberikan atau disampaikan terdakwa Sudarso atas seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan atas perintah almarhum Halim Adiman sebelumnya. Adapun persetujuan yang saya berikan kepada terdakwa Sudarso dalam rangka pengurusan perpanjangan HGU adalah dalam keadaan terpaksa, mengingat HGU PT Adi Mulya Agustari akan segera habis masa berlakunya. Dan apabila HGU tidak diperpanjang, maka investasi selama 30 tahun akan mengalami kehancuran. Padahal terdapat 1.000 kakak beserta anak dan istri bekerja dan menumpang hidupnya di PT Adi Mulya Agustari. Apabila yang saya lakukan salah menurut hukum, saya sangat menyesalinya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Majelis Hakim yang mulia, tim penuntut umum pada KPK yang saya hormati, tim penasihat hukum dan hadirin sidang yang saya hormati.
Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ampuni segala perbuatan dosa saya, tingkah laku baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang pernah saya buat. Kedua, kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Ketiga, kepada orang tua, keluarga, anak dan istri. Mohon maafkan saya dengan menghadapi perkara ini hingga membuat nama keluarga tercoreng. Begitu juga masyarakat Riau. Keempat, mohon maaf kepada Majelis Hakim yang mulia, tim penuntut umum para KPK, penasihat hukum dan para penyidik KPK. Gara-gara akibat perkara ini membawa para pihak waktu, tenaga, pikiran terkuras dan melelahkan sampai di titik ini. Saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum para KPK saya hormati, tim penasihat hukum dan hadirin sidang yang saya hormati. Dalam pledoi ini, saya hanya ingin bermohon maaf kepada Yang Mulia yang telah memeriksa perkara saya dan dalam sidang ini. Jika ditemukan kesalahan yang saya, maka saya mohon diampuni dan diberikan keringanan hukuman seringan-ringannya. Dan semoga tidak ada lagi sidang perkara seperti ini lagi atas nama saya. Lalu ingin saya sampaikan kepada Yang Mulia bahwa sejak tanggal 27 Oktober tahun 2022, saya ditangkap PK di Rumah Tahan Negara Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga hari ini, saya bacakan pledoi pada tanggal 14 Maret 2023. Artinya saya telah menjalankan penahanan selama 5 bulan. Bahwa saya juga memiliki riwayat penyakit jantung. Dalam melakukan operasi jantung yang menyebabkan salah satu katup jantung saya adalah mesin kecil atau mekanik kecil. Kemudian selama masa penahanan, setiap bulan saya juga rutin kontrol penyakit jantung yang saya detai. Mohon hal ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dan menjatuhkan putusannya. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang mulia kepada Yang Mulia agar saya diampuni dan diberi keringanan hukum yang seringan-ringannya. Atau jika Yang Mulia berpendapat lain memutuskan perkara ini menggunakan hati nurani, mohon putusan seadil-adilnya terhadap saya. Semoga majelis hakim yang mulia diberikan petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam putusan perkara ini. Demikian pledoi yang saya buat. Semoga pledoi yang saya ini diterima Yang Mulia Majelis Hakim. Jakarta, 14 Maret 2023. Saya sendiri Frank Wijaya. Terima kasih Yang Mulia. Tim penasihat hukum terdakwa Sudarso nota pembelaan atas nama Sudarso, pendahuluan Bapak Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, saudara tim penuntut umum pada KPK yang terhormat, saudara terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati. Penangkalan kami pertama-tama menyatakan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, diiringi dengan ucapan terima kasih kepada yang berhormat Majelis Hakim yang akan dapat menyelesaikan tulisan perkara ini. Demikian pula tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada saudara tim penuntut umum pada KPK yang telah membawa kepada jalan-jalan yang proses ini. Bahwa sudah sewajarnya bahwa pendirian kami sebagai penasihat hukum berbeda dengan pendirian saudara tim penuntut umum pada KPK yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana. Khususnya lagi untuk ketentuan yang mengatur tentang kewajiban berpegang hak usaha dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20%. Untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan plasma dengan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan dan secara perpanjangan jangka waktu hak guna usaha diatur dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan BPN nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan cara penetapan hak guna usaha yang dijadikan sebagai landasan hukum bagi bentuk umum dalam surat dakwahnya tanggal 9 Januari 2023 dan surat tuntutan tanggal 8 Maret 2023. Terhadap uang transportasi yang diberikan kepada peserta undangan yang hadir pertemuan rapat tanggal 3 September 2021 serta pemberian uang lainnya terkait perpanjangan DU. Uang tersebut telah dikembalikan dan diserahkan oleh para penerima uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui rekening penampungan yang telah disediakan oleh KPK Republik Indonesia. Bahwa terdakwa yang mewakili pihak perusahaan dalam mengajukan permohonan perpanjangan DU yang akan berakhir tahun 2024 di kantor pertahanan dalam perkara ini hanyalah sebagai korban, di mana semuanya keterangan terdakwa Sudarso di persidangan menyatakan bahwa adanya pemberian sejumlah uang kepada oknum-oknum pejabat staf di kantor BPN berdasarkan kepada adanya permintaan dari oknum pejabat staf yang mengurus permohonan perpanjangan Hadi Mulia, dan apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka dikhawatirkan proses permohonan perpanjangan HDU akan dipersulit
pengajuan permohonan perpanjangan izin tersebut. Pembuatan surat rekomendasi yang diputuskan oleh Kakanwil BPN untuk diminta kepada Bupati Sekota Seminggi, padahal Bupati adalah anggota panitia B, tidak seharusnya dimintakan rekomendasi lagi, dan karena terdakwa harus berwajib mentaati perintah dari Kanwil BPN, terdakwa tidak punya kemampuan untuk menolaknya. Justru surat rekomendasi merupakan malapetaka penyebab beserta sumber dari kasus tindak pidana ini. Oleh karena itu terdakwa adalah sebagai korban yang tidak seharusnya dikorbankan lagi dalam mempertanggungjawabkan tindak lanjut dari rekomendasi yang tidak benar dari Kanwil BPN dan Bupati Kota Seminggi yang telah mempergunakan kewenangan dan jabatan yang jelas tidak akan mampu untuk dilakukan perlawanan oleh terdakwa yang pasti akan berpengaruh kepada perpanjangan hakim. Lanjutkan. Oke, melanjutkan yang mulia. Bab 4. Fakta yang terungkap bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang telah didengar keterangannya, serta berdasarkan pada bukti-bukti surat maupun bukti lainnya yang telah dipelajari di persidangan, maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut. 1. Tentang HGU PT Adi Mulia Lestari luas, letak, jumlah, bidang, dan alasannya. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, bukti surat penuntut umum yang akan dilampirkan oleh terdakwa pada pledoi ini, maka diperoleh fakta bahwa HGU dan PT Adi Mulia Lestari berada dua bidang, yakni sertifikat HGU nomor 24 seluas 2.533 hektar berada di Kabupaten Kuantan Sengingi, dan sertifikat HGU nomor 01 seluas 3.950 hektar berada di Kabupaten Kampar. Bahwa kemudian SHGU sertifikat HGU nomor 01 seluas 3.950 hektar berada di Kabupaten Kampar disebabkan terjadi pemekaran wilayah, di mana sebagian luas dari HGU tersebut masuk menjadi wilayah hukum Kabupaten Kuantan Sengingi, sehingga dilakukan pemecahan atas HGU induk sertifikat HGU nomor 01 seluas 3.950 hektar seluas 874,3 hektar, sertifikat HGU nomor 10 seluas 105,6 hektar, dan sertifikat HGU nomor 11 seluas 256,1 hektar. Ketiganya total seluas 1.236 hektar, terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sengingi Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, atas nama PT Adi Mulia Agrolestari. Bahwa sedangkan sisa seluas 2.716 hektar atau induk dari sertifikat HGU nomor 1 yang kemudian berubah menjadi HGU nomor 8 tetap berada di wilayah hukum Kabupaten Kampar. Bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan tuntutannya hanya berfokus kepada 3 sertifikat HGU nomor 9, 10, dan 11 yang merupakan pemecahan SHGU nomor 8 yang berada di wilayah Kabupaten Kampar, dan bukan permohonan baru HGU atau bukan pertama kali, namun adalah perpanjangan hak guna usaha. Bahwa baik SHGU nomor 24 yang kemudian berubah menjadi SHGU nomor 4 Kabupaten Kuantan Sengingi maupun SHGU nomor 1 yang kemudian berubah menjadi nomor 8 Kabupaten Kampar akan berakhir haknya pada tahun 2024, dan PT Adi Mulia Agrolestari mengajukan permohonan perpanjangan kedua HGU tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021. 2. Tentang plasma PT Adi Mulia Agrolestari. Bahwa di fakta hukum PT Adi Mulia Agrolestari telah memiliki dan atau telah melaksanakan kewajibannya selaku pemegang hak guna usaha untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan pola kemitraan atau plasma sebesar 20% yang ditentukan oleh aturan yang berlaku pada saat PT Adi Mulia Agrolestari memohon hak guna usaha pertama kali di tahun 2014. Dengan demikian, hak guna usaha kepada PT Adi Mulia Agrolestari oleh Menteri Agraria Kepala BPN, yakni kemitraan dengan KUD Gunung Sari seluas 1.330,5 hektar, artinya lebih dari 20%, yang keseluruhannya terletak di Kabupaten Kampar terlampir. Bahwa hal tersebut juga diakui oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya nomor 5 garing TUT titik 01 titik 04 garing 24 garing 01 garing 2023 tanggal 9 Januari 2023 pada halaman 2 yang menyatakan PT Adi Mulia Agrolestari telah membangun 20% kemitraan atau plasma untuk masyarakat yang seluruhnya terletak di Kabupaten Kampar
sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 40 huruf K Permen ATR garing Kepala BPN nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penerapan HGU. 3. Tentang ketentuan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%. Bahwa saksi Sri Ambar Sumawati sebagai Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Riau baik dalam BAP maupun keterangan di persidangan menyatakan ketentuan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan ketentuan luas minimal 20% dari luasan yang tercantum dalam IUP atau izin usaha perkebunan dan yang berada di luar IUP didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Diatur pada pasal 15 yang menyatakan perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP B atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP B atau IUP. Sehingga PT Adul Agrostari melanjutkan kewajibannya menurut ketentuan aturan tersebut di atas dengan membuat perjanjian kerjasama atau perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit plasma pola kemitraan dengan Koperasi Unit Desa Gunung Sari pada tanggal 1 Maret 2014 terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Bahwa ketentuan tersebut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan di atas tidak mengatur syarat wilayah letak areal HGU, akan tetapi mengacu kepada luas areal IUP B atau IUP, dan oleh karena PT Adi Mulia Agrostari memiliki izin usaha perkebunan dengan total luas 6.485 hektar atau luas HGU 2.533 hektar di Kabupaten Panasinggi ditambah luas 3.950 hektar di Kabupaten Kampar, sehingga diperoleh 20%-nya seluas 1.267 hektar. Akan tetapi fakta hukumnya PT Adi Mulia Agrostari memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan kerjasama Koperasi Unit Desa atau KUD Gunung Sari seluas 1.330,5 hektar atau lebih dari 20%. Bahwa aturan ketentuan lainnya tentang kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 hektar 20% diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yang diatur dalam pasal 58 ayat 1 yang menyatakan perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Sehingga dalam aturan undang-undang perkebunan tersebut juga mengacu kepada total luas areal kebun yang diusahakan, bukan letak wilayah hukum areal HGU perusahaan. Tentang fakta telah adanya plasma PT Adi Mulia Agrostari di Kabupaten Kuantan ini, bahwa keterangan saksi Sunyito Kepala Desa Bumi Mulia dan Abdul Rahman selaku Ketua BPD Desa Beringin Jaya Kabupaten Kuantan ini di depan persidangan menyatakan tidak ada plasma PT Adi Mulia Agrostari adalah tidak benar. Sebab keterangan saksi Beringin Jaya selaku pemegang saham PT Adi Mulia Agrostari dan terdakwa selaku General Manager menyatakan adanya plasma PT Adi Mulia Agrostari di Kabupaten Kuantan sendiri. Adanya plasma PT Adi Mulia Agrostari seluas 334 hektar terletak di Desa Bumi Mulia, Kecamatan Logas, Tanah Darat, Kabupaten Kuantan sendiri. Sebagaimana terbukti adanya perjanjian bersama kebun kepala kelapa sawit pola kemitraan antara PT Adi Mulia Agrostari dengan kelompok tani maju bersama Bumi Mulia tanggal 29 September 2021 dan turut ditandatangani oleh saksi Sunyito selaku pengawas kelompok tani dan selaku kepala Desa Bumi Mulia. Bukti terlampir dalam pledoi dan telah menerima hasil kerjasama tersebut berupa sisa hasil usaha mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2021, Januari sampai Desember 2022, dan Januari 2023 dengan total HGU yang diterima kelompok tani maju bersama Mulia sebesar 13 miliar rupiah terlampir dalam pledoi. Demikian juga selanjutnya adanya plasma PT Adi Mulia Agrostari seluas 63 hektar terletak di Kabupaten Kuantan Sengingi, Desa Bumi Mulia, Kecamatan Logos, Tanah Darat, sebagaimana perjanjian bersama turut juga ditangani oleh Sunyito. Bahwa dengan demikian
Total keseluruhan plasma Adi Mulia Agrolestari di Kabupaten Kuantan Sengingi seluas 397 hektar dengan perincian sebagai berikut. Berdasarkan satu perjanjian kerjasama 310 hektar, perjanjian kerjasama dengan Karang Taruna 63 hektar, total 397 hektar. Dalil penuntut umum bahwa luas haji PT Adi Mulia di Kabupaten Kuantan Sengingi dengan adanya pemekaran wilayah adalah sebagai berikut seluas 1.236 hektar. Maka bahwa sebagaimana didalilkan jasa penuntut umum, dalil penuntut umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya, maka dengan demikian adanya kewajiban PT Adi Mulia berdasarkan peraturan Menteri Agraria sebesar 20%, maka PT Adi Mulia Agrolestari telah memenuhi syarat ketentuan tersebut, yakni total HGU seluas 1.236 hektar kali 20% 250 hektar. Bahkan berlebih karena fakta hukumnya PT Adi Mulia Agrolestari telah memiliki plasma di Kabupaten Kuantan Sengingi seluas 397 hektar yang turut kami lampirkan yang sebagai lampiran pledoi ini. Tentang ketentuan syarat perpanjangan HGU dan kewajiban pemegang HGU tidak berlaku ketentuan Menteri Agraria Tata Kelola nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan tata cara penetapan HGU. Fakta di persidangan berdasarkan saksi Umar Patodi selaku Kepala Bidang Penetapan Hak Pendaftaran Kantor BPN Wilayah 1 Riau menerangkan bahwa jelas bahwa fasiliti kebutuhan masyarakat sekitar 20% dan luas yang dimohon HGU masyarakat sekitar adalah merupakan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Agraria nomor 7 tahun 2017 telah dilaksanakan tentang fasiliti pembangunan kebun plasma sudah disampaikan bahwa sudah dipenuhi seluruh syarat-syarat tersebut di atas. Tentang ekspos dan rekomendasi, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang mengikuti kegiatan ekspos pada tanggal 3 September 2021 di Hotel Primpak Pekanbaru ditetapkan oleh saksi Muhammad Sarir selaku Kepala Kantor BPN, sekalipun menurut saksi Umar Patoni selaku Kepala Bidang tidak ada diatur dalam SOP perpanjangan HGU, diatur tentang rekomendasi yang menjadi diskresi daripada saksi Muhammad Sarir. Mungkin juga diterangkan oleh Umar Patoni persidangan bahwa harus adanya rekomendasi dari Bupati guna menyatakan bahwa Adi Mulia telah memiliki plasma berada di kamar adalah kesimpulan dari saksi Sarir sendiri. Keterangan dari saksi Muhammad Sarir yang menjelaskan persidangan tentang ekspos tanggal 3 September 2021 di Hotel Primpak Pekanbaru mengusulkan ekspos tersebut adalah saksi sendiri memimpin serta membuka rapat ekspos dan membacakan kesimpulan. Selanjutnya saksi Muhammad Sarir menerangkan bahwa pelaksanaan ekspos permohonan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agrolestari tidak ada dasar hukumnya, hanya meneruskan dari pejabat lama dan diskresi saksi. Tentang uang-uang dan pemberiannya, bahwa terkait dengan adanya uang yang diberikan terdakwa kepada saksi dalam proses pengurusan perpanjangan HGU telah diterangkan oleh saksi sesuai dengan kapasitasnya di persidangan dan akan disimpulkan oleh tim penasihat hukum nanti pada uraian dan kesimpulan dalam pledoi. Tuntutan penuntut umum pada KPK kami tidak bacakan lagi. Analisis tim penasihat hukum atas fakta hukum persidangan terkait syarat perpanjangan HGU dan kewajiban pemegang HGU dengan surat tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa A. Surat tuntutan penuntut umum kami tidak bacakan lagi. Bahwa sebagaimana didalilkan penuntut umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan adanya pemecahan HGU PT Adi Mulia sebagai akibat dari adanya pemekaran dengan luas total 1.200 hektar, maka demikian atas dalil penuntut umum adanya kewajiban PT Adi Mulia berdasarkan aturan tentang pelaksanaan kewajiban pusat dalam mempersiapkan pembangunan kebun sekitar 20%, PT Adi Mulia telah memenuhi syarat ketentuan tersebut. Ini total luas HGU 1.236 hektar, plasma ada 250 hektar, bahkan lebih dari persyaratan. Penerapan ketentuan kewajiban persiapan kebun plasma dikarenakan permohonan harus dimajukan setelah melewati luas lebih dari 50 hektar sehingga dimajukan ke BPN Provinsi Riau. Bahwa PT Adi Mulia Agrolestari tidak menghindari kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun plasma 20%, tetapi patuh dan taat serta telah melaksanakan kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sekitar di Kabupaten Kuantan Sengingi seperti luas yang telah kami sampaikan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini. Bahwa alasan pihak kantor BPN untuk mengadakan rapat ekspos di Hotel Primpak Pekanbaru dikarenakan gedung aula BPN tidak cukup untuk menampung para peserta undangan dan untuk segala biaya adalah merupakan kewajiban daripada PT Adi Mulia.
bahwa dalam pengurusan permohonan perpanjangan AGU bagi Adi Mulia berdasarkan keterangan saksi telah dengar keterangan di persidangan adanya permintaan dan atau uang transportasi dan lain-lain. Oleh karena uang tersebut adalah uang PT Adi Mulia Agrolestari dan tidak ada sama sekali kaitan dengan uang negara, maka menurut hukum sudah seharusnya uang yang sebelumnya dimasukkan dalam rekening penangguhan oleh KPK berasal dari uang PT Adi Mulia sudah seharusnya menurut hukum dikembalikan dan diserahkan ke PT Adi Mulia sebagai pemilik dan yang berhak atas uang tersebut. Pemberian uang-uang oleh terdakwa bukan menghindari atau adanya kesengajaan untuk membangun kebun plasma atau mempermudah pengusulan perpanjangan AGU PT Adi Mulia, tetapi yang merupakan korban kebijakan Muhammad Syahrir selaku KKW Provinsi Riau dengan kebijakan yang diperlukannya rekomendasi Bupati Kota Sini dan syarat perpanjangan AGU, sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam SOP Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bahwa sekitar awal tahun 2021, almarhum Hadi Budiman meninggal dunia. Oleh karena saudara Frank merupakan salah satu pemegang saham, sehingga saudara Frank melanjutkan tugas dari almarhum Hadi Budiman tersebut dan melakukan pengawasan atas segala program sistem kerja yang telah dijalankan ditentukan oleh almarhum Hadi Budiman yang hanya berlangsung selama lebih kurang 3 bulan. Bahwa adanya kesimpulan dalam rapat tersebut yang merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk membuat rekomendasi adalah hal yang tidak benar. Bahwa terdakwa dalam perkara ini hanyalah sebagai korban atas perbuatan surat rekomendasi yang diputuskan oleh KKW BPN untuk diminta kepada Bupati Sungingi. Padahal Bupati adalah anggota PNTB, tidak seharusnya dimintakan rekomendasi dalam hal permohonan perpanjangan AGU. Kemudian kesimpulan dan bentuk 1. Bahwa penuntut umum menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang pengaturan dan tata cara penetapan AGU yang sudah tidak berlaku lagi. Bahwa penuntut umum mengabaikan dan atau tidak menggunakan ketentuan pasal 41 Peraturan Menteri Agraria tentang pengaturan tata cara perpanjangan AGU sesuai dengan surat edaran Kepala BPN. 3. Bahwa PT Adi Mulia Agro telah memenuhi salah satu perpanjangan AGU menurut SOP Peraturan Menteri Agraria dan tidak melanggar ketentuan tersebut. Bahwa permohonan perpanjangan AGU adalah bukan yang pertama kali, tapi dimajukan untuk perpanjangan. Bahwa pemberian uang-uang oleh terdakwa bukan karena niat atau kesengajaan untuk masuk tidak perlu membangun kebun lagi di plasma Sungingi, sebab telah ada plasma PT Adi Mulia di Kabupaten Kota Sini seluas 330 hektar dan 63,3 hektar di Desa Bumi Mulia, Kecamatan Nyengkut. Kami lampirkan dalam nota pembelaan ini. Penutup. Bahwa dalam tuntutan jasa penuntut pada halaman 45 atas perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 52 KUHP. Akan tetapi tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim berdasarkan uraian periode tim penasihat hukum di atas maka memiliki alasan hukum berdasarkan pasal 44 KUHP bahwa terdakwa disebabkan adanya pengaruh daya paksa dari saksi Muhammad Syahrir selaku KKW BPN Provinsi Riau yang membuat kebijakan sendiri dan bertentangan dengan SOP Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan tata cara penetapan AGU dan terdakwa telah menyampaikan adanya kebun plasma PT Adi Mulia Agrolestari di Kabupaten Kuantan Sengingi. Namun kemudian sejumlah uang dalam proses perpanjangan AGU PT Adi Mulia dalam perkara AGU merupakan uang lelah yang diakui oleh seluruh saksi dari KKW BPN Provinsi Riau yang merupakan kearifan lokal. Dan selanjutnya terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Apalagi terdakwa telah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama dan saat ini telah menjalani hukum tersebut. Berdasarkan kesimpulan sebagai atas uraian fakta di persidangan, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa Sudarso dengan pertimbangan seperti berikut. Bahwa terdakwa dalam persidangan telah bersikap sopan dan berusaha mengikuti aturan dari persidangan berlaku serta tidak mempersulit jalan persidangan. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga di mana harus bekerja menafkahi anak-anak dan istri terdakwa. Selanjutnya berkenan Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang sebagai berikut. Hukum terdakwa dengan hukuman sering-ringannya memerintahkan kepada tim penuntut umum untuk mengembalikan uang yang telah dikembalikan oleh para penerima uang melalui rekening penanggungan KPK RI kepada yang berhak, yakni PT Adi Mulia Agrolestari, mengembalikan barang-barang sitaan kepada pemilik yang sah, atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa Sudarso memohon keputusan yang seadil-adilnya. Majelis Hakim kami muliakan, kami menyadari bahwa beban dan tanggung jawab yang telah terletak di pundak Majelis Hakim mulia untuk menentukan nasib
dan masa depan terdakwa. Dan kami merasa yakin dan percaya bahwa majelis hakim terhormat akan mengambil keputusan yang objektif dan seadil-adilnya terhadap terdakwa, serta mempertimbangkan apa yang telah kami uraikan di atas, dan selanjutnya memutus atas dasar keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa dan tidak melupakan hak asasi terdakwa sebagai manusia. Tentu kami selalu pembela terdakwa minta putusan yang seadil-adilnya. Semoga majelis hakim akan mendapatkan imbalan dari yang Maha Esa. Demikian pledoi kami berbuat dan berdasarkan pada persidangan ini, Medan 14 Maret 2023. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Sudarso 2017 tentang pengaturan dan cara penetapan hakim yang sudah tidak berlaku lagi. Bahwa penuntut umum mengabaikan dan tidak menggunakan ketentuan pasal 41 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan cara penetapan HDU dan ketentuan pasal 5 huruf C angka 1 dan 2 Surat Edaran Menteri Agraria Kepala BPN Surat nomor 11 SE HK 0202 8 Romawi 2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebutuhan masyarakat. Bahwa PT Ade Mulia Abdul Lestari telah memenuhi syarat perpanjangan HDU menurut SOP Peraturan Menteri Agraria dan tidak melanggar ketentuan pasal 40 tersebut, apalagi tidak bertentangan dengan Surat Edaran Kepala BPN. 4. Bahwa HDU PT Ade Mulia terletak di Kabupaten Kepulauan Sengingi adalah merupakan pecahan dari HDU induk nomor 08 Kabupaten Kampar karena ada pemekaran wilayah dan bukan permohonan HDU PT Ade Mulia Abdul Lestari yang pertama kali. Bahwa pemberian uang oleh saksi Sudarso bukan karena niat dan atau kesengajaan untuk masuk, tidak perlu membangun lagi kebun plasma di Kabupaten Sengingi. Sebab telah ada plasma PT Ade Mulia Abdul Lestari di Kabupaten Kepulauan Sengingi seluas 334 hektar dan 63 hektar sehingga total seluruhnya ada seluas 397 hektar. Maka dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 40. 6. Bahwa selanjutnya terdakwa mewakili PT Ade Mulia Lestari pada saat diperiksa perkara atas nama saksi Sudarso selaku terdakwa dalam perkara terdahulu sesuai dengan surat dakwaan sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Sengingi. Sesuai dengan perjanjian bersama tertanggal telah memberikan sisa hasil usaha kepada peserta-peserta pasal plasma yang berada di Kepulauan Sengingi, yakni telah memberikan sisa hasil usaha kepada kelompok tani maju bersama untuk tahun 2022 sebesar 21.360.000 rupiah dari Januari sampai dengan Februari 2022 sebesar 1.724.579 terlampir kata-kata dalam nota pembelaan ini. Di samping itu patut kiranya diketahui oleh majelis hakim mulia dalam perkara aku semua fakta hukum suatu fakta hukum yang tidak terungkap di persidangan dalam pemeriksaan perkara aku atas keterangan dan gelar berita acara Dwi Handaka Purnama selaku kabit survei, di mana pada pokoknya hasil permetaan dan pengukuran PT Bidang Tanah dimohonkan perpanjangan di Ade Mulia Abdul Lestari dari sebelumnya seluas 6.485 kemudian dikurangi include dari luas HDU sebelumnya 1.013 hektar sehingga tersisa hanya 5.400 hektar. Bahwa terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada majelis hakim yang mulia agar diberikan keringanan hukum yang sering-ringannya dari tuntutan penuntut umum. Sebab di samping Ade Mulia Abdul Lestari telah taat dan melaksanakan kewajibannya memfasilitasi pembangunan kebun plasma baik di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kepulauan Sengingi. Bahkan juga menambah lagi kebun plasma 120 hektar di Kabupaten Kepulauan Sengingi dan telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar sehingga tidak ada niat sedikit pun di hati terdakwa untuk tidak melakukan kewajiban pembangunan plasma di kebun Kabupaten Kepulauan Sengingi. Sebagaimana ketentuan hukum berlaku, tetapi dalam perkara aku terdakwa juga merupakan korban dari kebijakan yang melanggar hukum dari saksi Muhammad Sari selaku Kakak BPN. Bentuk bahwa dalam surat tuntutan jasa penuntut umum pada halaman 45 atas perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 52 KUHP. Akan tetapi tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis yang mulia berdasarkan uraian tim penasihat hukum di atas, maka memiliki alasan hukum berdasarkan pasal 48 KUHP bahwa terdakwa disebabkan adanya pengaruh daya paksa dari saksi Muhammad Sari selaku Kakak BPN beliau kepada saksi Sudarso yang membuat kebijakan sendiri yang bertentangan dengan SOP peraturan, yakni adalah memohon buat rekomendasi. Sehingga dengan segala kerendahan hati terdakwa mohon hukuman seringannya kepada terdakwa. Mohon hukuman seringannya kepada majelis hakim yang mulia dalam perkara aku. Apalagi kondisi kesehatan terdakwa yang mengalami riwayat penyakit jantung dan telah melakukan operasi jantung yang menyebabkan salah satu katup jantung adalah mekanik mesin jantung usus kecil. Kemudian selama masa penahanan setiap bulan juga terdakwa harus melakukan kontrol penyakit jantung yang diderita. Hal ini juga diketahui oleh saudara jasa penuntut umum. Hal ini menjadi alasan pertimbangan utama bagi yang mulia majelis hakim. Berdasarkan kesimpulan sebut di atas dan uraian fakta di persidangan
Sebagaimana kami sampaikan, patut kami selaku penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa Frank Wijaya dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa terdakwa dalam persidangan telah bersikap sopan dan berusaha mengikuti aturan dan tertib persidangan yang berlaku dan tidak menculik jalannya persidangan. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal perbuatannya. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga di mana harus bekerja menafkahi anak dan istri terdakwa. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Bahwa terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung yang kronis. Bahwa selanjutnya berkenanlah Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya, memerintahkan kepada tim penegak hukum pada KPK untuk mengembalikan uang yang telah dikembalikan oleh para penerima uang melalui rekening kemenanggungan KPK RI kepada yang berhak, yakni PT Adi Mulia Agro Lestari, mengambilkan barang-barang sitaan dapat milik yang sah. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku penasihat hukum terdakwa Frank Wijaya memohon putusan yang seadil-adilnya. Kami menyadari bahwa beban dan tanggung jawab yang terletak di pundak Majelis Hakim untuk menentukan nasib dan masa depan terdakwa, dan kami merasa yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim yang terhormat akan mengambil keputusan yang objektif dan seadil-adilnya terhadap terdakwa, serta mempertimbangkan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas, dan selanjutnya putus atas dasar keadilan bersyarat ketuhanan yang Maha Esa dan tidak merupakan hak asasi terdakwa sebagai manusia. Untuk itu kami pembela terdakwa minta putusan yang seadil-adilnya. Semoga Majelis Hakim akan mendapatkan imbalan dari Tuhan yang Maha Esa. Demikian pledoi ini kami perbuat dan bacakan dalam persidangan 12 Maret 2023. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Frank Wijaya. Terima kasih. Silakan Pak. Terdakwa Frank Wijaya kami tuntut juga dengan dakwaan pertama itu pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 65 ayat 1 KUHP bahwa kami tetap pada tuntutan kami. Kemudian yang kedua, bahwa perbuatan terdakwa belum melaksanakan pembangunan kebun plasma untuk wilayah Kabupaten Kuantan Sengingi sebagaimana dalam surat edaran Menteri Agraria nomor 11 tahun 2020 pada angka 5 huruf B nomor 2 yang menyatakan bahwa pembangunan kebun plasma itu dikhususkan untuk masyarakat petani yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi kegiatan perkebunan dalam suatu wilayah kabupaten. Kemudian dalam pledoi penasihat hukum ada perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit pola kemitraan itu baru dibuat pada tanggal 14 Januari 2022. Jadi setelah terjadinya perbuatan pidana, sehingga kami tetap pada tuntutan kami. Pada pokoknya tetap pada tuntutan Pak ya. Oke. Terima kasih penuntut. Jadi penuntut mengajukan tanggapan terhadap untuk pembelaan secara lisan bagaimana terdakwa? Kami menanggapi juga secara lisan replik daripada jaksa. Pertama, bahwa yang disampaikan tadi perjanjian bersama itu adalah sebagian kecil, sedangkan yang sebagian besar sudah ada perjanjian plasma dengan Kuantan Sengingi dan telah kami lampirkan legalisasi sesuai dengan aslinya di dalam nota pembelaan kami. Jadi kami tetap kepada nota pembelaan kami dalam hukuman yang seringan-ringannya. Terima kasih. Jadi untuk kedua terdakwa ya, mohon ringanan hukumannya. Oke, langsung kepada terdakwa Sudarso. Bagaimana Pak terhadap tanggapan dari penuntut umum tadi, saudara? Kami serahkan kepada penasihat hukum. Ya, jadi sama Pak ya, diserahkan kepada penasihat hukum. Terdakwa Frank Wijaya. Sama Pak, kami serahkan ke terdakwa penasihat hukum. Oke ya, selanjutnya kami bermusyawarah untuk membacakan putusan kapan itu ya. Baik ya, terdakwa Sudarso maupun terdakwa Frank Wijaya, penuntut umum serta penasihat hukum para terdakwa. Jadi setelah kami bermusyawarah, insya Allah putusan akan kita bacakan di tanggal hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Tolong dicatat, hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Begitu ya, terdakwa Sudarso maupun terdakwa Frank Wijaya. Baik, yang mulia. Ya, sebelum itu Pak ingin disampaikan dari terdakwa Sudarso. Terima kasih yang mulia. Ya. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang mungkin ada kesalahan dan kesilapan dari kami selama dalam persidangan. Terima kasih. Ya. Dari terdakwa Frank Wijaya. Sama juga Pak, terima kasih dan mohon maaf juga sebesar-besarnya kalau kami ada berbuat salah ataupun hal yang tidak diinginkan di dalam pengadilan ini. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih. Dari penuntut umum ada yang disampaikan Pak? Cukup Pak. Cukup. Dari penasihat hukum para terdakwa? Cukup yang mulia. Oke, memberikan kesempatan kepada majelis untuk menyiapkan putusannya, maka sidang
ditunda dan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dengan acara pembacaan putusan untuk masing-masing terdakwa. Untuk itu para terdakwa tetap berada dalam tahanan, sidang nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Terima kasih.